Kajian Tafsir QS Al-Mukminun ayat 1. Qad aflahal mukminun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Juz ke-18. Tafsir. Sungguh, pasti beruntung orang-orang mukmin yang telah mantap imannya dan terbukti dengan mengerjakan amal-amal saleh. Orang yang demikian itu ialah orang yang khusyuk dalam salatnya, yakni tumakninah, rendah hati, fokus, serta menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia sedang menghadap Sang Penciptanya. Lihat juga Al-Baqarah ayat 45-46. Beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya sangat merugi orang-orang kafir yang tidak beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebajikan, akan tetapi semua amalnya itu akan sia-sia saja di akhirat nanti. Karena tidak berlandaskan iman kepadanya. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Mukminun. Surat Al-Mukminun terdiri atas 118 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Mukminun karena permulaan ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketenteraman jiwa mereka di dunia. Demikian tingginya sifat-sifat itu, hingga ia telah menjadi akhlak bagi Nabi Muhammad S.A.W. Hadits pilihan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Salah seorang dari mereka duduk hingga sinar matahari telah menguning. Tatkala itu ia sedang berada di antara dua tanduk setan atau pada dua tanduk setan. Maka dia bangkit untuk salat. Dia salat 4 rakaat dengan sangat cepat seperti burung mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sangat sedikit. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud No. 350. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil lazina yamsuna alal ardi haunanu wa izahata bahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Juz ke-19. Tafsir. Jika pada ayat-ayat yang lalu disebutkan sifat-sifat orang kafir yang tidak mau bersujud kepada Allah, pada ayat berikut ini disebutkan ciri dan sifat ibadur rahman atau para pengabdi Allah. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati tidak dibuat-buat, tapi berjalan secara wajar, tidak menyombongkan diri, dalam sikap dan tindakan. Karena dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji, akan mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan. Dan apabila orang-orang bodoh yang tidak tahu nilai-nilai sosial kemasyarakatan menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, atau kasar, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang semisal. Namun dengan penuh sopan dan rendah hati mereka mengucapkan salam, yang berarti mudah-mudahan kita berada dalam keselamatan, damai, dan sejahtera. Nabi Muhammad telah memberikan contoh sendiri, bahwa semakin dikasari, beliau semakin santun, arif dan bijaksana. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 63 ini dan ayat-ayat berikutnya. Sifat-sifat itu semua dapat disimpulkan menjadi 9 sifat yang bila dimiliki oleh seorang muslim, dia akan mendapat keridaan Allah di dunia dan di akhirat, serta akan ditempatkan di posisi yang tinggi dan mulia yaitu di surga Naim. Sifat-sifat tersebut ialah: pertama, apabila mereka berjalan, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sifat kesombongan. Langkahnya mantap, teratur, dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang atau untuk menunjukkan siapa dia. Itulah sifat dan sikap seorang mukmin bila ia berjalan. Allah berfirman, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Al-Isra, ayat 37. Kedua, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka,
mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa. Akan tetapi, mereka menjawab dengan ucapan yang baik, dan mengandung nasihat dan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Penyayang. Demikian pula dengan sikap Rasulullah bila ia diserang dan dihina dengan kata-kata yang kasar. Beliau tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang tidak berakhlak itu. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa orang-orang mukmin senantiasa berlapang hati, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Bila kepada mereka diucapkan kata-kata yang kurang sopan, mereka tidak emosi dan tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan pula. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa sifat dan sikap seperti itu menunjukkan kelemahan dan tidak tahu harga diri. Karena wajar bila ada orang yang bertindak kurang sopan dibalas dengan tindakan kurang sopan pula. Akan tetapi, bila direnungkan secara mendalam, pasti hal itu akan membawa pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Setiap mukmin harus mencegah perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut. Salah satu cara yang paling tepat dan ampuh untuk membasminya ialah dengan membalas tindakan yang tidak baik dengan tindakan yang baik sehingga orang yang melakukan tindakan yang tidak baik itu akan merasa malu, dan sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Sikap seperti ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu, dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan, sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Fusilat ayat 34-35. Demikianlah sifat dan sikap orang-orang mukmin dikala mereka berada di siang hari di mana mereka selalu ingat dengan sesama hamba Allah. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Furqan. Surat ini terdiri atas 77 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah SWT dengan kebatilan kepercayaan syirik. Ayat sebelumnya 62. Ayat selanjutnya 64. Quran Surah Al-Furqan. Hadits pilihan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pelukis pada hari kiamat akan disiksa. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan. Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2142.